jelaskan, kita akan bahas bersama-sama dengan OPD teknis. Tapi kembali ke anggaran lagi. Kalau anggaran cukup, bisa kita jawab. Kalau anggaran tidak cukup, sudah mau bikin apa? Pertama Bapak Kepala Distrik, tolong tertibkan apalah staf distrik. 3 bulan tidak aktif kerja, nanti gaji ditahan. Musrenbang tingkat Distrik Web Kabupaten Kerom, terlaksana di Balai Pertemuan SMP Negeri 1 Web Selasa 25 Maret 2025. Usai menerima usulan sejumlah program prioritas pembangunan kampung dan distrik, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan pegawai distrik dan kantor distrik, serta sejumlah usulan dari para kepala kampung sesuai kebutuhan masyarakat, Kepala Distrik Web Billy Wali SH mengatakan, seluruh usulan program kampung dan distrik akan kita akomodir. Untuk nantinya pada pembahasan di tingkat kabupaten kita akan pisahkan sesuai program usulan dan tujuan OPD. Menurut Kadistrik Web, pada pembahasan tingkat kabupaten, masing-masing OPD tentu akan menerima usulan yang telah diajukan lewat Musrenbang distrik ini. Hanya saja, masing-masing OPD dalam melakukan eksen pembangunannya pada tahun 2026, tentu akan sesuaikan dengan kekuatan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Khususnya untuk program usulan infrastruktur jalan dan jembatan, kita kembalikan kepada OPD teknis dan kepala daerah. Program infrastruktur yang memakan biaya miliaran rupiah itu akan ditentukan langsung oleh kepala daerah melalui OPD terkait, bahwa kapan eksennya akan dimulai, ujar Kadistrik Web. Nanti di situ baru nanti setiap OPD yang hadir nanti masing-masing dengan dia punya bidang nanti pilihnya di situ. Kira-kira mana yang menjadi prioritas? Artinya nanti ditetapkan untuk dikerjakan di tahun anggaran 2026. Untuk seperti itu. Kemudian Bupati bahwa tahun ini infrastruktur jalan, jembatan mungkin tidak ada, tapi kami berdoa. Pasti dalam perubahan masukan tidak ada berdoa. Itu begitu. Sementara itu, dalam arahannya Sekretaris Bapeda Kabupaten Kerom, Yohanes Apasrai SPMM, mengatakan, usulan tentunya dapat diterima pemerintah daerah, hanya saja dalam melaksanakan eksen di tahun depan tentu kita sesuaikan dengan anggaran daerah yang tersedia. Menurut Sekretaris Bapeda, terjadinya efisiensi anggaran yang berlaku seluruh Indonesia saat ini dapat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri, terutama dari sisi minimnya anggaran. Sehingga berbagai usulan rakyat tetap kita terima, namun kita juga akan sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk sejumlah usulan kampung, tetap kita akan melakukan pembahasan bersama OPD teknis, jika anggaran memenuhi pemerintah siap melakukan eksen. Sedangkan pembangunan kantor Distrik Web, untuk tahun 2025 telah tercover dalam sistem, hanya saja kita masih menunggu kapan realisasi pembangunannya, ujar Sekretaris Bapeda. Anggaran negara untuk saat ini sedang ada efisiensi anggaran. Ini kebijakan dari pemerintah pusat berlaku seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya kita di Kerom, semua ini kena efisiensi anggaran. Itu ada surat edaran namanya Inpres, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Jadi nantinya Bapak dong punya usulan, tetap kita dari Kadistrik sudah jelaskan, kita akan bahas bersama-sama dengan OPD teknis. Tapi kembali ke anggaran lagi. Kalau anggaran cukup, bisa kita jawab. Kalau anggaran tidak cukup, sudah mau bikin apa? Mau tidak punya uang. Itu yang pertama dari keterbatasan anggaran di daerah. Nah, yang berikut, yang kedua, ini menyangkut dengan pembangunan kantor distrik, kantor distrik yang tadi Bapak dari Somo tanyakan, Bapak dari Tatakra juga sama Bapak Toko Meja untuk distrik, kantor distrik. Bapak dong pasti sudah tahu juga kemarin bagaimana situasinya, artinya berkaitan dengan kepemilikannya tanah, jadi hal ini tidak bisa dibangun ya. Nah, untuk tahun ini dalam sistem sudah ada dalam sistem untuk web.
untuk rencana pembangunan dalam sistem sudah ada. Tinggal kita tunggu realisasinya. Di tempat yang sama, usai menghadiri undangan, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kerom dari daerah pemilihan 1, Yahya Sauri menegaskan kepala distrik sebagai kepala wilayah agar mengambil langkah tertibkan staf pegawainya. Menurut politikus Golkar ini, penertiban pegawai ini dianggap penting karena terdapat sejumlah oknum PNS di Kerom, memiliki 2 tempat tugas di Kerom dan luar Kabupaten Kerom. Selain itu, banyak ASN yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas. Jika terdapat ASN yang tidak masuk kantor lebih dari 3 bulan, maka gaji maupun seluruh hak-hak lainnya harus ditahan. Absensi kantor sangat penting serta penertiban staf pegawai segera dilakukan. Perlu diketahui bahwa program penertiban pegawai di kantor bukanlah program Bupati Kerom, tetapi ini merupakan program dari pemerintah pusat sesuai instruksi Presiden, tegas Yahya Sauri. Sama Bapak Kepala Distrik, tolong tertibkan apalah staf distrik. Itu memang diperintahkan setiap dinas OPD masing-masing harus tugas absen baik 3 bulan tidak aktif kerja nanti gaji ditahan. Itu program bukan Pak Peter, program ya bulan. Musrenbang adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan warga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang bertujuan untuk menyepakati rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan tujuan Musrenbang itu sendiri, tentu yang paling utama adalah menghimpun usulan, pendapat, dan pemikiran masyarakat. Selanjutnya menyepakati rencana kerja pembangunan, memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan infrastruktur, dan lainnya. Usulan rakyat akan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga bidang infrastruktur dan lainnya, terpantau nyata adanya. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang menjadi forum terbaik bagi rakyat. Mengapa? Musrenbang sebagai forum yang sangat penting bagi masyarakat bawah, di mana mereka menilainya sebagai forum usulan rakyat, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengajukan usulan pembangunan yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Tingginya usulan rakyat dan minimnya anggaran daerah, serta penertiban ASN Distrik Web. Catatan penting dari Musrenbang Distrik Web tahun 2025. Dari web Kabupaten Kerom, PBC News mengabarkan.